Yo, yang ditunggu-tunggu, Huawei Pura 90s Pro Max resmi rilis di Indonesia. Bicara smartphone Huawei, tentu yang terlintas pertama kali di benak kita adalah kamera. Nah, bicara kamera HP Huawei, kingnya udah pasti Pura series. Dan soal kamera, emang Pura series tidak pernah mengecewakan. Ciamik outputnya. Tapi pertanyaannya, apakah dengan ketiadaan embel-embel ultra di 90 series ini, kamera experience-nya jadi tidak se-ultra kece pendahulunya? Yo, Huawei Pura 90s Pro Max. Gue sudah mencobanya selama beberapa waktu belakangan. Secara spesifik, gue fokus nyobain kameranya. Dan sekarang, kamera samples gue itu udah lengkap. Udah bisa banget buat dijadiin bahan analisa, sekaligus untuk di-share hasilnya kepada kalian. Gak pakai lama, kita bahas. Fotografi, kamera utama dulu ya. Kameranya ini 50 megapiksel, ya sayangnya sudah bukan sensor 1 inch lagi. Dia mirip kayak di Mate 80 Pro size-nya sekarang, 1/1,28 inch. RYYB juga sensornya, tapi dia sudah kebagian teknologi Lovic yang secara teori jago di backlight. Dan pastinya punya variable aperture. Seperti biasa, nggak bosen-bosen gue ulang. Di smartphone Huawei ada beberapa mode warna. Original, Vivid, Bright, dan Black and White. Perbedaannya apa? Sesuai dengan nama modenya, straightforward aja. Yang paling sering gue pakai Original dan juga Vivid kalau lagi pengen warnanya ekstra keluar atau ngasih ekstra karakter. Jadi soal warna ini sebenarnya bukan patokan mati 100% ya. Jelek atau bagus, natural atau tidak, ya lihat aja scene-nya. Coba preview di viewfinder, lebih srek mode yang mana, lalu jepret. Intinya sesuaikan dengan selera saja. Cuman memang dari experience gue nih, gue masih beberapa kali nemuin bug di mode warna X-Match ini. Dimana gue melihat efek warnanya suka nggak kick in sepenuhnya di hasil jepretannya, walau di viewfinder saat preview terlihat beda. Tapi gue rasa hal ini easily fixable by software. Secara kualitas gambar, ya ini unmistakably Huawei Pura series. Di Sikon Good Light, ini mah dilahap tanpa ampun. Detailnya pas, warnanya kinclong hidup, lebih indah dari ingatan kita akan latar tempat foto diambil bahkan. Dynamic range-nya juga luas. Nagih ini mah buat ngejepret foto. Gue coba di backlight, itu matahari di background yang ngintip nggak blown out. Dynamic range pun juga masih tetap terjaga. Di vibe pantai seperti ini kurang pas ya kalau kita ngelewatin sunset. Gue coba jepret foto juga di Sikon ini, hasilnya goks. Tone sunset orange-nya bisa tercapture dengan baik, classy banget fotonya. Gue jadi keinget nih sama warna ocean orange dari HP ini. Di indoor lighting, artificial lighting, atau sejenisnya, outputnya sama aja sama kebanyakan HP flagship Huawei yang udah kita coba. Approach kamera ini nggak mencoba untuk menetralisir warna, tapi untuk menyajikan overall gambar apa adanya. Ambience lighting sekitar seperti apa di sini bisa direfleksikan dengan baik. Gambarnya nggak terlihat dull atau flat warnanya. Detailnya pun masih bagus. Foto low light pakai flagship Huawei itu nggak berasa kayak foto low light. Mayoritas orang Indo, especially cewek, pasti doyan. Sekilas berasa kayak pakai setup lighting tambahan yang proper aja, bukan yang harsh atau ngasal. Tapi emang perlu gua note, ini bukan yang super duper low light ya, karena ada lampuan taman juga. Cuman bukan yang terang juga, karena detailnya juga tetap udah turun dan noise berasa kalau di pixel peep. Seperti yang kalian lihat dari tadi, kali ini gue jarang nurunin EV ya, karena gue udah cukup puas sama hasil defaultnya. Next, lensa tele 200 megapiksel. Ukuran sensornya sama kayak kamera utama, 1/1,28 inch. Jenis sensornya pun lagi-lagi sama, udah RYYB. Bukaannya f2.6, punya OIS, dan yang spesial kita bisa jepret foto 4 kali optical zoom dan telefoto makro. Oke, sebenarnya kalau kita membidik foto, di Sikon terang benderang dapat clear shot, objeknya nggak terlalu jauh dan still. Ketika gue sajikan up to 10 kali zoom sekalipun, gue yakin mungkin kalian mengira nggak cuma 4 kalinya doang yang optical, tapi 10 kalinya juga. Ya, sebagus itu karakter overall fotonya. Walau gue nggak menampik, kadang gue masih bisa notice sharpening dan jejak efek post processing lainnya.
Bahkan sebenarnya di 20 kali zoom pun dengan parameter sikon yang sama tadi, kalau nggak di pixel peep, sebenarnya masih bagus hasil fotonya. Cuma untuk mata yang rutin nyobain berbagai kamera HP high-end, gue masih bisa notice jejak retouch di wajah dan sharpening, walau emang nggak sampai ngerusak fotonya atau overly done. Nah pertanyaannya, kapan gue benar-benar merasa kehilangan sama lensa teleoptical long range seperti yang ada di Ultra series sebelumnya, Pura Ultra sebelumnya? Jawabannya ketika gue foto zoom long range dan salah satu parameter sikon foto yang gue sebut di atas tadi miss. Baru deh berasa banget jepretan fotonya lebih bergantung ke software processing atau ya soft. Karakter foto portraitnya overall sama dari apa yang sudah gue ceritakan tadi. Poinnya kalau udah di luar optical range-nya, bersahabat dengan lighting dan cari objek yang still saja dengan jarak yang nggak terlalu jauh. Dengan begini, gue yakin hasilnya bakal tetap bisa bikin kita happy. Cuman sekedar masukan aja ya nih buat Huawei. Menurut gue, at times, efek bokehnya berasa artifisial kayak tempelan. Bolehlah coba diracik lagi ya. Terus tentunya dengan lensa tele ini, kita bisa jepret foto makro dengan jarak dekat untuk hasilin close-up shots yang background bokehnya kompres banget, jadi dramatis. Namun jaraknya nggak bisa terlalu dekat di sini. Oke, lensa ultrawide yuk. 40 megapiksel f2.2 sama seperti dua kamera belakang lainnya, sensornya RYYB. Lensa ultrawide di HP Huawei yang belakangan gue coba nggak pernah ngecewain. Di sikon pencahayaan memadai, bisa hasilin output yang bagus, warnanya keluar, tajamnya cukup dan nggak over. Especially untuk ukuran lensa ultrawide. Fringing masih bisa kita notice. Di sikon pencahayaan yang challenging, indoor backlight dan low light, outputnya masih decent banget. Yang esensial warnanya nggak washed out dan masih sosmed ready. Walau jangan berharap detail sebaik di sikon dengan pencahayaan yang kece. Masukan gue soal lensa ultrawide, mungkin kedepannya Huawei bisa naikin size sensornya. Jadi secara output bisa ngejar dua kamera belakang lainnya. Kamera selfie-nya 13 megapiksel, f2.0 autofocus, FOV-nya cukup lebar, dia muat banyak scene atau orang di frame, di kondisi dengan pencahayaan yang baik, warnanya bagus, detailnya pun relatif bagus, nggak over, nggak soft. Kalau cahaya mulai menurun, expect compromise dari berbagai parameter foto, so selfie-an jangan digelap-gelap. Untuk portrait mode-nya, bisa sampai 2 kali magnifikasinya, mungkin seru buat yang mau unyu-unyuan, cuman ya itu, lagi-lagi suka berasa kayak tempelan bokehnya, jadi berasa nggak seamless. Terus jelas kalau rambutnya kayak Karen, bokehnya nggak rapi. Terakhir soal foto, kita juga bisa manfaatin beberapa fitur AI untuk modifikasi hasil foto supaya lebih maksimal penggunaannya. Seperti yang kemarin di Mate 80 Pro, ada AI Composition, sebuah fitur yang bisa nge-guide orang yang kurang jago untuk ambil foto supaya bisa menghasilkan foto yang lebih nyeni tanpa perlu mikir panjang secara framing. Sedangkan dua yang baru ada AI Deglare buat remove pantulan dari kaca, jadi minim refleksi fotonya. Terus ada AI Move. Di situ kita bisa adjust objek di foto, posisi ataupun ukurannya supaya terlihat lebih playful dan fun. Sisanya basic, AI Best Expression buat ngebenerin mimik wajah yang error di foto, lumayan kepakai untuk modifikasi foto yang udah fail, jadi bisa diposting lagi. Lalu ada AI Remove buat ngapus foto bomb di foto kita. Ya overall fitur AI-nya nice to have. Sekarang kita masuk ke video ya, kita mulai lagi dari kamera utama. Output videonya bisa maksimal di 4K 60 fps untuk semua lensa. Di main camera, output videonya cakep. Mirip sih bagusnya seperti HP flagship yang banyak gue coba. Di kondisi yang optimal, warnanya cakep, exposure-nya nggak turun naik, footage-nya stabil, dan kinerja OIS-nya smooth, nggak ngelawan agresif. Harus gue ulangi hal yang pernah gue sampaikan, output footage-nya di sini nggak buat gue merasa bahwa gue losing out something significantly ketimbang HP flagship lain yang menggunakan SoC atau ISP yang relatif lebih canggih.
Detail dan dynamic range-nya pun bagus, frame rate-nya nggak turun naik yang menyebabkan videonya atau footage-nya patah-patah. Lalu kalau mau warna yang lebih gonjreng di video, bisa pakai mode vivid juga. Di Sikon backlight estetik gitu, dynamic range-nya masih terjaga dengan baik. Foreground maupun background nggak ada yang over saling balap sampai ngerusak karakter gambarnya. Kemudian masuk di indoor lighting, approach-nya sama kayak foto-fotonya, warnanya ngikutin ambience lighting di cafe ini yang emang nggak terlalu terang. Dan iya, oleh karena itu nggak setajam di Sikon pencahayaan terang dan noise mulai ada nih. Mungkin di sini bisa gue tambahkan kalau sensornya lebih gede akan lebih optimal nyerap cahayanya. Kemudian gue coba di low light, gue masih bisa merasakan karakter gambar yang sama kayak di indoor dengan catatan ini udah masuk kategori low light beneran dengan sedikit bantuan sumber cahaya lampuan di sekitar. Yang mana menurut gue footage begini masih dalam tahap bisa dipakai, masih oke. Dan diajak jalan, stabilisasinya masih bagus, meski emang ada jitter, tapi nggak ngerusak footage. Dan kalau ada yang bertanya, seberapa jauh di low light bisa gue push videonya? Mungkin montage di video museum ini dengan tema pencahayaan yang rada horor bisa menjawab rasa penasaran kalian. Gimana? Nah, kurangnya apa yang harus diperbaiki? Dari hasil tes gue, kadang autofocusnya bisa kedut. Penting nih buat diperbaiki segera. Dan gue rasa ini sudah saatnya untuk Huawei supaya menambah fitur-fitur dari videonya ya, kayak fitur lock video atau fitur stabilisasi yang lebih advance dan lain sebagainya, supaya lebih rich aja experience-nya dan gak kalah saing. Video buat lensa tele kita sekarang. Dari hasil tes gue, lagi-lagi masih mirip dengan output fotonya tadi. Best result berada di 4 kali optical zoom-nya. Di Sikon terang benderang, pas dapet clear shot dan objeknya nggak terlalu jauh. Dengan begini footage-nya minim compromise dari berbagai aspek gambar. Bahkan pas gue jalan, dimana ini gue jalan mundur ya sebenarnya, dengan rada ninja style, footage-nya surprisingly masih cukup stabil, nggak yang gempa bumi. Nah, di 10 kali zoom lagi-lagi untuk mata yang sudah terlatih seperti gue bisa melihat ini sudah bukan optical quality. Sharpening berasa, noise ada. Kalau di foto, mungkin mata awam nggak bisa begitu notice bahwa ini digital. Kalau di video, gue rasa ini sih lebih noticeable ya. Walau nggak bisa dibilang jelek. Tapi intinya, gue tetap merindukan ketiadaan focal length kedua di lensa tele. Di video 20 kali zoom, walau klaim Huawei mereka punya algoritma atau racikan khusus, gue nggak puas sama outputnya. Warnanya sih iya, not bad. Cuman tapi sisanya itu ya, udah terpapas sih ya. Nah, tapi lain cerita. Kalau kalian misalnya mau push menggunakan video 10 kali atau 20 kali zoom ini di setup yang ada bantuan lighting secara proper. Outputnya masih akan cukup bagus kalau ada sorotan dari lampuan yang tajam. Di low light gue nggak pakai lensa tele ini ya, karena bukanya juga nggak begitu gede, pasti nggak maksimal. Video ultrawide. Video pakai lensa ultrawide paling bener udah kita makainya di Sikon Lighting Outdoor Nantrang. Tuh bener kan? Masih bagus ini, seperti yang bisa kalian lihat. Warnanya nggak dull, ketajamannya masih cukup, dan di sini untuk stabilisasinya bagus juga. Ya jelas, namanya juga ultrawide. Ketika sudah masuk indoor area dengan artificial lighting atau low light, gue rasa tentu hal yang paling bisa dihandalkan dari footage-nya ya FOV-nya tok. Kalau di pixel peep banget ya ntar mulai kelihatan lah semua kekurangannya. Karena jelas nggak bisa kita compare kualitasnya dengan kamera utama maupun tele. Hai guys, jadi aku lagi pakai kamera depannya. Ini maksimal bisa di 4K 60. Menurut kalian gimana? Bagus gak? Video selfie ya, itu footage-nya tadi pas Karen ngomong di tengah pantai, itu emang berisik banget karena anginnya kenceng banget. Dari pengalaman gue, output audio dari kameranya oke kok. Kalian bisa cek di video hands-on gue di link yang ada di atas. Warna gambarnya bagus, stabilisasinya sendiri cukup baik, tapi bukan yang paling bagus di ranah flagship, dan masih berasa ada sedikit sharpening. Lihat deh, area rambutnya. Terakhir, soal switching lensa, bisa di 4K 60 fps ya, semua kamera belakang seperti yang gue bilang tadi, dan masih belum bisa pindah ke kamera depan. Terus masih berasa ngejedak transisi antar lensanya, tapi kalau reverse ini biasanya emang lebih smooth. Palingan gue mau nambahin ini yang paling terakhir ya,
dengan updatean firmware yang terakhir, gue merasa ketika diajak jalan di outdoor, dan gue ajak foto videoan di siang hari sekalipun, device-nya nggak panas sampai ngeganggu, atau mengorbankan output kameranya. Oke, Huawei Pura 90s Pro Max. Output kamera atau kamera experience-nya sama sekali tidak mengecewakan. Gue masih tetap enjoy dengan kamera experience yang ditawarkan oleh device yang satu ini. Kalau kalian tipe orang yang pengen punya kamera HP dengan tipe output kamera yang langsung mateng, langsung jadi buat eksis, ya HP ini sangat cocok buat jadi handalan kalian. Hasil fotonya dijamin buat orang yang lo fotoin ketagihan dan minta difotoin terus dengan Pura. Gue pribadi tidak terlalu merasa kehilangan dengan sensor 1 inch yang ada di kamera utama di generasi sebelumnya, karena menurut gue overall atau mayoritas output kameranya, kamera utamanya itu masih mirip-mirip aja dengan pendahulunya. Lensa telenya juga cakep outputnya, tapi ada batas optimalnya. Karena focal length untuk lensa telenya sekarang cuma 1, tidak lagi 2 seperti pendahulunya. Gue pribadi masih merasa kehilangan dengan lensa tele yang mempunyai 2 focal length seperti yang berada di generasi terdahulu. Masih butuh gue, jadi untuk area ini masih berasa lah downgrade-nya. Terus masih ada ruang juga untuk perbaikan dari sisi software. Kayak bug mode di warna tadi, autofocus, dan lainnya yang sempat gue mention. Plus, kedepannya fitur-fiturnya harus ditambahin lagi. Baik foto, dan lebih spesial lagi untuk video, supaya experience menggunakan kameranya lebih rich. Nah, beli apa enggak? Kalau poin plus kameranya dan juga overall camera experience yang sudah gue jabarkan tadi sesuai dengan kebutuhan kalian, ya monggo, silakan digas. Harga pastinya sampai videonya tayang gue belum tahu, cuman kisi-kisi atau kabar burung yang gue dapetin tuh cuman angka 20 jutaan. Jadinya gue nggak bisa ngejudge apa-apa dari situ, karena range-nya 20 jutaan terlalu besar kan. Untuk detail produknya bisa langsung cek di banner berikut ini aja. Yo guys, kalau kalian suka dengan konten atau video kami, boleh ditekan tombol like-nya dan juga di-share ke berbagai platform social media atau ke teman-teman kalian yang lagi mencari info mengenai sebuah gadget. Dan jangan lupa kalau udah subscribe, nyalain icon loncengnya dan pilih yang all atau semua, supaya begitu kami posting konten baru, video baru, kalian secara instan akan mendapatkan notifnya. Jangan lupa bantu kami dengan hype up videonya setelah klik like ya guys. Dengan begitu, artinya K2G akan sangat-sangat terbantu. Thanks guys. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.